kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Maaf karena saya baru upload video kali ini ya. Karena saya baru aja kehilangan ibunda saya. Jadi saya masih perlu waktu untuk menerima kenyataan ini. Dan sekarang saya bisa tampil lagi, upload video lagi buat kalian ya. Kehilangan adalah bukan sesuatu hal yang menyenangkan ya, bahkan menyedihkan, apalagi kita kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita sayangi ya. Kehilangan di sini bisa karena beliau meninggal atau kita ditinggalkan karena sesuatu hal yang nggak bisa dikompromikan lagi. Oke, apapun itu, kehilangan adalah rasa yang sangat tidak membuat kita nyaman ya, dan membuat hati kita terluka. Tapi perlu kita sadari kalau kehilangan bukanlah akhir segalanya ya, justru adalah awalan baru buat kita, kesempatan buat kita untuk bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi, bisa mengejar apa yang menjadi cita-cita kita selama ini, yang mungkin selama ini terabaikan ya. Dengan kehilangan ini, mungkin ini adalah kesempatan buat kita untuk bisa lebih memaksimalkan potensi diri kita untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Oke? Jadi buat kalian yang merasa kehilangan karena kepergian seseorang yang kalian cintai, yang kalian kasihi, jangan merasa terpuruk ya, karena semua itu memang harus terjadi untuk kebaikan kita ke depannya. Oke? Sekarang kita lanjut ke readingannya ya. Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus tentang pesan semesta buat kalian untuk saat ini ya. Dan sepertinya ini berhubungan juga dengan kehilangan ya, atau rasa sedih yang sedang kalian rasakan saat ini ya. Mudah-mudahan readingan ini bermanfaat buat kalian. Silahkan menyimak. Oke, langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Ya, dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di pikiran kamu saat ini. Oke ya, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya I trust the process of life ya. Sini ada there is a rhythm and flow to life, and I am part of it. Life supports me and brings to me only good and positive experiences. I trust the process of life to bring me my highest good. Oke. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini ya, yang kalian sedang hadapi, percayalah itu adalah bagian dari proses kehidupan yang akan membawa kamu ke dalam kehidupan yang lebih baik ya. Di sini ada kontrak, di sini ada be bold and make the first move. Di sini ada have confidence in your creations, trust in the power of God creativity, which is being manifested through you. Ya, di sini ada fair decisions. Your angels are aware that you have concerns, but be assured that there is nothing to worry about. Stand your ground and know that heaven is shining its divine light upon the situation, and all is being healed. Take the time to review all the details truly. Forgiveness will bring peace to everyone involved. Oke, sementara untuk kartu tarotnya di sini ada Six of Swords ya, ada Five of Pentacles, ada The Sun, ada Three of Pentacles, dan Page of Pentacles. Oke, Taurus ya. Kita lihat apa sih pesan semesta buat kalian saat ini ya, termasuk buat saya. Ini sepertinya masih berhubungan dengan apa yang saya rasakan saat ini ya.
Mungkin sebagian dari kalian juga merasakan hal yang sama ya. Kehilangan orang yang sangat kita cintai ya, yang sangat kita kasihi, yang mungkin meninggalkan kita untuk selama-lamanya ya. Atau mungkin juga pergi karena sesuatu hal yang tidak bisa dikompromikan lagi antara kamu dengan si dia, membuat kalian itu menjadi down ya, dan gak punya semangat lagi untuk melanjutkan hidup ya. Di sini ada Six of Swords dan Five of Pentacles. Oke. Dua kartu ini mengindikasikan kalau sebagian besar dari kalian ada yang sedang merasakan kehilangan, kesedihan ataupun luka hati karena kepergian seseorang ya, seseorang yang kalian cintai, yang kalian kasihi dengan amat sangat ya, yang kepergiannya mungkin bukan karena sakit penyakit lalu meninggal ya, tapi bisa juga karena sesuatu hal yang membuat kalian gak mungkin untuk bersama lagi, sehingga kalian harus berpisah, dan itu membuat kalian itu jadi down, jadi patah hati ya. Kehilangan di sini mungkin juga bukan kehilangan orang yang kita kasihi ya, tapi mungkin juga ini tentang kehilangan pekerjaan ya, usaha bangkrut, atau hal-hal lain yang membuat kamu itu merasa putus asa ya, merasa down, merasa hopeless ya, kayak nggak punya harapan lagi ya, sehingga membuat kamu tuh nggak punya semangat lagi untuk melanjutkan hidup kamu. Oke? Apapun yang sedang kalian hadapi saat ini ya, yang membuat hati kalian terluka, yang membuat kalian itu sedih berkepanjangan, di sini semesta ingin mengingatkan kamu tentang proses kehidupan ya. Di sini ada I trust the process of life ya. Jadi di dalam hidup kita ini ada yang dinamakan dinamika kehidupan ya, irama kehidupan, di mana di dalam kehidupan ini ada fase naik dan turun ya. Fase naik dan turun yang akan kita hadapi di sepanjang hidup yang kita jalani ini ya. Tidak ada orang yang selalu berada di atas terus ya, dan tidak ada juga orang yang selalu berada di bawah terus. Oke? Akan ada saatnya roda itu terus berputar ya, membawa kita ke atas dan kadang membawa kita ke bawah ya. Kita adalah bagian dari dinamika kehidupan ini. Oke, jadi kita harus siap untuk diproses ya, up and down, naik dan turun, untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke, hal-hal baik ataupun buruk yang terjadi dalam hidup kita ini adalah alat Tuhan ya, yang dipakai beliau untuk membentuk kita. Oke, supaya kita terbentuk sesuai dengan keinginannya ya. Jadi Tuhan itu sangat menyayangi kita ya. Cara dia menyayangi kita beda dengan cara kita mungkin ya menyayangi pasangan kita, keluarga kita ya. Beliau itu terkadang suka memakai kesulitan-kesulitan ya, untuk merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu kesulitan atau kesedihan ya, jangan langsung down ya, jangan langsung putus asa ya. Semua itu adalah proses ya, cara Tuhan untuk merubah kita menjadi lebih baik ya. Jadi kita harus melihat sisi lain dari apa yang kita hadapi saat ini ya. Proses kehidupan ya akan menghantarkan kita terus naik ke level-level yang lebih tinggi lagi. Oke? Di sini ada kontrak ya. Ada kontrak. Oke? Seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa harus ada perpisahan ya? Kenapa harus ada kesedihan? Dan banyak kenapa lainnya. Oke? Walau kamu tidak tahu apa maksud dari semua yang terjadi, tapi percayalah ya, karena pada akhirnya semua itu akan kembali dalam bentuk kebaikan buatmu ya.
Untuk hal-hal baik yang akan kamu terima nantinya, ada hal-hal yang harus dilepas, ya. Ada hal-hal yang harus dikorbankan untuk membuat hidup kita itu bisa seimbang lagi, bisa bergerak lagi dan berkembang lagi lebih maju. Oke? Kehilangan orang yang kita kasihi mungkin memang menyakitkan, ya. Begitupun kehilangan pekerjaan atau hancurnya usaha kita, ya. Semua itu pasti akan membuat kita itu sedih, kecewa, ya. Tapi di balik kesedihan itu ada kesempatan yang sangat lebar, ya, buat kita untuk mengembangkan diri, memperbaiki kualitas diri kita, ya, dan mencapai apa yang kita cita-citakan selama ini. Oke, jadi seperti ada kelahiran dan kematian, ya, awalan baru setelah akhir fase yang lama. Oke, demikian juga kesempatan, ya, kesempatan baru yang lebih baik setelah kehilangan sesuatu, ya. Inilah ritme kehidupan. Oke, semua itu ada siklusnya. Ada akhir, ada awalan. Oke, ada kehilangan, ada mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke, jadi apapun yang terjadi pada dirimu saat ini, percayalah kalau someday, ya, kamu akan mengerti kalau apa yang terjadi dengan dirimu hari ini adalah demi untuk kebaikanmu di masa depan nanti. Oke? Jadi kalau hatimu saat ini sedang bersedih, ya, atau merasa terpuruk, teruslah berjalan. Melangkahlah walaupun masih terseok-seok, ya. Benahi hatimu, sembuhkan luka hatimu. Oke? Tuhan akan selalu mengiringi langkah kamu, menemani kamu melanjutkan hidupmu. Oke? Di sini ada the sun, ya. Ada Three of Pentacles dan Page of Pentacles. Oke. Dari ketiga kartu ini, ya, menunjukkan kalau setelah semua kesedihan ini akan ada awalan baru, ya. Jadi kalau kalian saat ini sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, ya, dan juga kekecewaan karena apa yang sedang kalian hadapi saat ini, ya, berbahagialah, ya, karena di kartu ini menunjukkan kalau akan ada awalan baru buat kalian, ya. Awalan baru buat hidup kalian setelah semua hal-hal buruk yang menimpa diri kalian. Oke? Langit yang mendung akan bersinar lagi, ya. Di sini ada the sun, oke? Di mana matahari bersinar dengan terang, ya. Dan apapun yang kamu tanam, yang kamu kerjakan, ya, kalau kemarin-kemarin hasilnya nggak ada, nggak kelihatan, ya, di sini mulai bertumbuh, ya. Dia mulai keluar tunasnya, ya, dan membawa harapan baru di dalam kehidupan kamu. Oke? Di sini ada Page of Pentacles, ya. Jadi kalau selama ini kalian merasa hopeless, merasa putus asa dengan apa yang kalian dapatkan belakangan ini, ya, kalian jangan putus asa karena sebentar lagi kalian akan masuk ke fase baru, fase di mana hidup kalian akan jauh lebih baik, ya, dan apa yang kalian tabur selama ini akan mulai berbuah. Oke? Yang perlu kalian lakukan saat ini adalah tinggalkan luka hatimu, ya. Tinggalkan duka yang kalian rasakan, keluarlah dari zona kamu dan melangkahlah, ya. Di sini ada be bold and make the first move. Oke? Jadi kalau kesedihan yang kalian rasakan selama ini membuat kalian itu stuck, ya, gak melangkah selangkah pun, sekarang keluarlah dari zona kamu, ya. Beranikan diri kalian untuk melangkah. Walau mungkin langkah kalian saat ini masih terseok-seok, ya, karena kalian masih bersedih, kalian masih merasakan kecewa yang teramat sangat, ya. Tapi kalian harus terus melangkah, ya. Pelan-pelan langkahkanlah langkah kalian, ya. Tinggalkan luka lama kalian dan tumbuhkan harapan di hati kalian supaya harapan itu bisa membawa tenaga buat kaki kalian untuk melangkah. Oke? Di sini ada have confidence in your creation, ya. Percayalah kepada dirimu, ya. Kamu punya talenta dan kemampuan yang Tuhan bekali untuk menjalani kehidupan kamu,
ya. Percayalah pada kuasa ilahi. Oke. Dia mampu menolongmu dan akan menunjukkan kuasanya atas hidup kamu. Oke. Jadi, kenapa kesulitan itu hadir dalam hidup kita? Yaitu supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita, ya. Jadi Tuhan akan menunjukkan kuasanya saat kita merasa lemah. Oke. Malaikat-malaikatmu sangat peduli dengan apa yang sedang kamu hadapi, ya, dengan apa yang kamu khawatirkan. Oke. Jadi jangan takut, ya, karena nggak ada yang perlu kamu khawatirkan, ya. Di sini ada fair decision. Oke. Your angels are aware that you have concern, but be assured that there is nothing to worry about. Ya, jadi jangan khawatir. Oke. Malaikat-malaikat penjagamu paham ya dengan apa yang kamu hadapi, apa yang kamu khawatirkan. Mereka akan selalu ada untuk menolong kamu, ya, membantu kamu melewati persoalan yang sedang kamu hadapi. Oke. Stand your ground and know that heaven is shining its divine light upon the situation and all is being healed. Oke. Luka hatimu akan disembuhkan, ya, dan cahaya Tuhan akan menyinari kamu. Oke. Ambil waktu untuk merenung sejenak, ya, apa yang sudah kamu lewati, dan cobalah untuk memaafkan, ya, bila ada orang yang menyakiti hati kamu. Maafkanlah siapapun yang pernah menyakiti kamu, atau mungkin dirimu sendiri, ya, yang mungkin sudah melakukan kesalahan, ya, yang menyebabkan semua ini terjadi. Maafkanlah juga dirimu, ya. Dengan memaafkan, hatimu akan merasakan kedamaian. Oke. Dengan kamu merasa kedamaian, ya, maka semua kebaikan-kebaikan dan juga pintu rezeki akan terbuka untukmu. Jadi kunci dari semua kebaikan juga rezeki yang seharusnya kamu terima adalah hatimu sendiri, ya. Buatlah hatimu bahagia dan damai, ya, supaya kesejahteraan yang dari Tuhan datang menghampiri kamu. Oke? Seperti yang tadi saya bilang, ya, hidup ini adalah bagian dari proses, ya. Okay, I trust the process of life, ya. There is a rhythm and flow to life, and I am part of it, ya. Kita adalah bagian dari proses kehidupan, ya. Proses di mana semua ini memang harus kita lewati untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Okay? Proses yang akan kita terima ini, ya, bukanlah hal-hal baik, ya, tapi hal-hal yang akan membuat kita sedih, kecewa, dan mungkin nggak mengerti, ya, kenapa semua ini harus kita alami. Oke? Tapi pada akhirnya kita akan bisa mengerti, ya, kalau semua yang kita lewati ini akan kembali dalam bentuk kebaikan-kebaikan buat hidup kita, ya. Jadi ketika pada akhirnya hidup kita jauh lebih baik, ya, jauh lebih settle, ya, baik secara kejiwaan maupun secara finansial, ya, kita akan bisa mengerti kalau semua proses yang sulit ini kita lewati adalah cara Tuhan untuk membentuk kita supaya bisa sampai ke sana, ya. Jadi inilah pesan yang ingin disampaikan semesta buat kita para Taurus, ya, supaya kita kuat dan sanggup melewati apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Kalau kamu saat ini sedang kehilangan seseorang yang kamu kasihi, mungkin dia pergi meninggalkan kamu karena sakit penyakit dan kemudian meninggal, ya, atau mungkin seseorang yang kamu kasih ini pergi karena sesuatu hal yang lain, ya, meninggalkan kamu untuk seseorang yang lain atau karena hal-hal lain, ya. Atau mungkin juga kamu kehilangan pekerjaan atau mungkin usaha kamu bangkrut, ya. Jangan bersedih, ya. Semua ini adalah bagian proses, oke? Untuk membuat kita semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan, ya. Dan membentuk diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke? Jadi ketika blessing yang Tuhan sudah sediakan saat ini buat kita datang ke dalam kehidupan kita, kita itu udah siap, ya. Tuhan ingin
ketika Tuhan melimpahkan anugerahnya kepada kita, kita sudah menjadi pribadi yang baru, ya, pribadi yang matang, ya, yang tahu bagaimana cara menggunakan karunia Tuhan dengan bijaksana. Oke, Taurus? Demikian readingan ini buat kalian ya. Mudah-mudahan readingan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.